Pernah nggak kalian merasa kalau trigonometri itu seperti tembok besar yang menghalangi kalian untuk menyukai matematika? Kalian tidak sendirian. Banyak yang menganggap trigonometri ini adalah momok paling menakutkan. Trigonometri terasa sulit karena ia memaksa otak kita untuk berpikir secara dinamis. Ia bukan tentang segitiga yang diam, tapi tentang bagaimana satu perubahan kecil pada sebuah sudut bisa mengubah seluruh struktur bangunan di depan kita. Masalahnya bukan pada kemampuan otak kalian, tetapi pada cara konsep yang diperkenalkan. Terlalu banyak rumus, terlalu sedikit logika. Trigonometri adalah cara kita mengukur dunia yang terjangkau oleh tangan kita. Namun, sangat bisa dijangkau oleh pikiran kita. Saat kalian menatap puncak gunung, kalian sedang melihat sisi depan dari sebuah segitiga raksasa yang tidak terlihat dengan prinsip yang sama. Trigonometri memungkinkan kita mengukur puncak tertinggi di bumi hanya dengan berdiri di lembah yang tenang. Kita menggunakan hubungan antara sudut dan jarak untuk membedah dimensi alam yang raksasa menjadi angka-angka yang masuk akal. Jadi, saat kalian berada di sekitar benda-benda tinggi ini, jangan hanya terpukau oleh kemegahannya, sadarilah bahwa mata kalian sedang menggambar segitiga di udara. Bahwa setiap gedung yang berdiri tegak dan setiap gunung yang menjulang adalah bukti hidup bahwa matematika bukan hanya ada di buku tulis, ia ada di setiap sudut pandang kalian. Bagaimana orang zaman dulu bisa tahu jarak antara bumi dan bulan? Ya. Atau bagaimana pelaut tahu posisi mereka di tengah laut yang luas tanpa GPS? Mereka tidak menggunakan meteran raksasa, mereka menggunakan trigonometri. Banyak orang membenci bab ini karena merasa penuh dengan hafalan tabel, angka yang aneh, tapi sebenarnya trigonometri adalah tentang satu hal sederhana, hubungan antara sudut dan perbandingan sisi. Pada saat kita menyelesaikan soal di dalam trigonometri, kita akan memerlukan satu rumus dalam membantu penyelesaian soal tersebut. Rumusnya adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah satu momen penting dalam sejarah pemikiran manusia. Ini adalah momen di mana kita menyadari bahwa alam semesta tidak bekerja secara acak. Pythagoras memberitahu kita bahwa ada struktur tersembunyi di balik setiap bentuk yang kita lihat. Bahwa keindahan sebuah bangunan, stabilitas sebuah jembatan, dia tidak akan runtuh oleh begitu banyak mobil yang melewatinya. Bahkan akurasi navigasi di ponsel kita stabil. Semuanya berakar pada satu keseimbangan matematika yang sempurna. Pythagoras mengajarkan kita untuk berpikir secara proporsional. Ia mengajak kita melihat bahwa untuk mencapai titik terjauh atau sisi miring dalam hidup kita, ada pondasi tegak dan alas horizontal yang harus kita bangun dengan kokoh terlebih dahulu. Konsep berpikir ini adalah pondasi bagi peradaban kita. Tanpa logika ini, arsitek zaman dulu tidak akan pernah berani membangun katedral yang begitu megah, yang menjulang tinggi. Tanpa ini,
Fisikawan tidak akan bisa memahami teori relativitas atau gerak planet. Saat kalian memahami Pythagoras, kalian sebenarnya sedang mempelajari bahasa dasar yang digunakan alam semesta untuk membangun dirinya sendiri. Pada saat menyelesaikan soal di dalam trigonometri, apakah kita hanya memerlukan rumus teorema Pythagoras? Tentu tidak. Ada konsep yang harus juga kalian pahami, yaitu hubungan antara sudut dan garis. Maka kalian pikirkan konsep dari hubungan sudut dan garis ini. Saat kita bicara tentang dua garis yang sejajar yang dipotong oleh garis transversal, kita sebenarnya sedang bicara tentang konsistensi. Alam semesta menyukai keteraturan. Ketika satu sudut terbentuk di persimpangan atas, alam semesta pasti menyalin sudut yang sama di persimpangan bawah melalui logika sudut sehadap. Ini adalah bukti bahwa matematika tidak pernah bekerja secara acak. Ada harmoni yang terjadi ketika garis-garis ini bertemu. Konsep berpikir ini adalah kekuatan super bagi seorang pemecah masalah. Saat kalian melihat soal yang rumit, jangan hanya melihat angka-angkanya saja. Lihat alirannya, seperti ketika kalian melihat air di sungai. Jika kalian tahu sudut, kalian sebenarnya memegang kunci untuk membuka seluruh rahasia di persimpangan garis tersebut. Kalian belajar untuk melihat pola di tengah kekacauan, belajar untuk memprediksi hasil hanya dari satu informasi kecil. Itulah inti dari logika geometri. Tanpa pemahaman tentang hubungan ini, tentu saja tidak mungkin jembatan yang kita lalui tidak akan stabil. Ya, tentu akan ambruk. Kemudian layar ponsel yang kalian pegang juga tidak akan memiliki presisi piksel yang sempurna. Bahkan navigasi kapal pun di samudra luas akan kehilangan arah. Garis memberi kita jalur dan sudut memberi kita presisi. Menguasai hubungan keduanya berarti kalian sedang mempelajari bahasa yang digunakan para arsitek, insinyur, dan pencipta untuk membangun dunia. Setelah perjalanan kita membedah sinus, kosinus, dan tangen, apa sih yang bisa kita simpulkan? Oh, ternyata trigonometri jauh lebih besar daripada sekedar bab di buku paket matematika kalian. Ia bukan musuh yang harus kalian taklukkan dengan banyaknya hafalan rumus yang membosankan. Jika kita tarik garis merah dari semua yang kita pelajari hari ini, ternyata trigonometri adalah tentang harmoni. Ia adalah cara alam semesta memberitahu kita bahwa ada loh pola tetap di balik ketidakpastian, di balik segitiga raksasa yang tidak mungkin kita ukur secara manual. Ternyata tersimpan segitiga kecil yang proporsinya identik yang bisa kita genggam dalam pemikiran kita. Ingatlah ini, nak ya. Saat kalian melihat sebuah sudut, jangan hanya melihat dua garis yang bertemu. Lihatlah itu sebagai sebuah instruksi atau perintah. Instruksi bagi sisi-sisi untuk mengambil peran masing-masing. Sinus akan menjaga ketinggiannya, kosinus akan menjaga jarak langkahnya, dan tangan akan menentukan seberapa berani kemiringannya. Konsep berpikir ini adalah kunci yang membuka pintu-pintu teknologi modern. Dan
Trigonometri adalah bahasa yang digunakan arsitek untuk memastikan gedung tidak roboh, dan bahasa yang digunakan musisi untuk menciptakan harmoni dalam frekuensi. Maka mulai sekarang saatnya lah kalian menemui soal trigonometri di kelas. Jangan panik mencari rumus diingatan. Tarik napas dalam-dalam, bayangkan segitiganya dan tanyakan pada diri sendiri, hubungan mana yang sedang dibicarakan di sini? Apakah ini tentang tinggi sin? Apakah ini tentang langkah kos? Atau tentang kecuraman tangan? Matematika adalah tidak pernah tentang angka-angka mati di atas kertas. Matematika adalah tentang bagaimana kita manusia yang terbatas menggunakan logika untuk memahami semesta yang tak terbatas. Trigonometri adalah alatnya, dan sekarang alat itu sudah ada di tangan kita. Terima kasih sudah bertahan sampai titik ini untuk memahami logika di balik angka. Demikian.